إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ketahuilah bahwasanya tauhid yang bersemayam dalam hati seseorang berbanding lurus dengan tawakalnya. Kita bisa menilai seberapa besar kadar tauhid yang ada pada diri kita dengan melihat seberapa besar tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menilai seseorang yang lemah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan lemahnya tauhid yang ada pada dirinya. Karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Jurjani rahimahullahu taala ketika beliau mendefinisikan tentang tawakal. Tawakal adalah keyakinan, kepercayaan akan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan putus asa dari apa yang ada di tangan-tangan manusia. Maksudnya, kita lebih yakin, lebih percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita tidak melihatnya, daripada apa yang dijanjikan oleh manusia sekalipun kita melihatnya nyata. Contoh sederhana, seseorang misalkan menjanjikan untuk memberikan kita sesuatu yang sangat berharga, yang sangat kita harapkan. Dan misalkan dia mengirim gambar hadiah pemberian tersebut kepada kita. Sungguh sangat nyata pemberiannya tersebut. Kita sudah melihat, bahkan sudah dia paketkan dan dia kirimkan kepada kita. Ketahuilah, yang namanya tawakal adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita tidak melihatnya, itu jauh lebih nyata. Apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih nyata daripada janji pemberian manusia. Jika kita sudah bisa merasakan ini, maka insya Allah kita merasakan hakikat tawakal yang sebenarnya. Seorang yang bertauhid, hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah lebih nyata bagi dia daripada janji manusia. Ancaman Allah Subhanahu wa taala lebih nyata bagi dia daripada ancaman manusia atau makhluk lainnya. Oleh karena itu, upaya dia untuk meraih apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala melebihi upaya dia untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh manusia. Itulah hakikat tawakal. Bukanlah tawakal manakala seseorang ketika dia mengetahui janji Allah bahwasanya Allah akan menjamin rizkinya, lantas dia tidak berupaya mencari rizki, dia tidak bekerja. Ini bukan tawakal sekali lagi. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Beliau mengisahkan bahwasanya dulu para penduduk Yaman, manakala mereka ingin berhaji, mereka tidak menyiapkan perbekalan selama di perjalanan. Mereka menganggap ini adalah bagian dari tawakal. Kami adalah kaum yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kami tidak perlu menyiapkan perbekalan. Allah Maha Pemberi rizki. Ini anggapan mereka. Turunlah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu tawakal yang benar, bukan. Allah memerintahkan berbekallah kalian, siapkan bekal. Bekal fisik, mental, harta dan seterusnya, perbekalan makan dan minum. Namun ingat, sebaik-baik bekal adalah takwa. Artinya, ada dua hal yang harus kita wujudkan di sini. Tawakal harus dengan mewujudkan sebab, harus ada upaya, usaha. Namun, yang kedua, hati kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada usaha yang kita lakukan atau sebab yang kita upayakan. Karena boleh jadi, kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Bahkan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mewujudkan sebab. Namun jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, sebab yang kita upayakan itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun buat kita. Artinya hati kita harus bergantung secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal, mengupayakan sebab namun hati kita tidak boleh bergantung kepada sebab tersebut, melainkan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala.